maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia memang gak mudah. Sebab di round 3 ini, kita tentu tahu kalau tim Garuda mesti melawan tim-tim yang secara pengalaman jauh lebih unggul. Terutama ya jelas Jepang, Australia, dan Arab Saudi, yang mana ketiganya adalah tim langganan Piala Dunia. Meskipun begitu, 2 poin hasil dari laga melawan Arab dan Australia dirasa menjadi bukti kalau Indonesia bisa kok memberikan perlawanan berarti. Nah, di satu sisi, baik Bahrain ataupun China, kayaknya yakin banget bisa ngalahin Indonesia. Faktor tuan rumah plus perbedaan ranking menjadi dasar dua negara tersebut meyakini itu. Akan tetapi nyatanya anggapan itu seolah disanggah oleh pelatih Arab Roberto Mancini, di mana timnas Indonesia benar-benar menjadi tim yang sangat sulit diprediksi lantaran nyaris setiap match komposisi pemainnya selalu beda. Gak cuma itu aja, berkaca dari yang sudah-sudah, fakta membuktikan kalau timnas Indonesia nyatanya malah bisa jadi lebih berbahaya ketika main away. Itulah mengapa Mancini memberikan peringatan agar Bahrain serta China gak menganggap laga melawan Indonesia akan berlangsung mudah, walaupun mereka udah mensiasati segala hal yang akan dilakukan di kandang sendiri. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyerbu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Persiapan demi persiapan terus dilakukan PSSI agar di bulan Oktober nanti timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Di mana selain memastikan semua akomodasi lancar, PSSI juga berupaya agar May Silgers dan Eliano Reinders bisa segera beralih jadi WNI untuk kemudian didaftarkan. Nah, dengan komposisi yang ada plus masuknya Mace dan Eliano, harusnya target meraih 2 kemenangan atas Bahrain ataupun China bukanlah hal yang mustahil. Meskipun di satu sisi 100% itu nggak akan mudah didapat karena pastinya mereka pun juga nggak mau malu di kandangnya sendiri. Bahrain, setelah kena hajar 5-0 dari Jepang, pastilah bertekad akan melakukan apapun buat menang. Dan semua tahu kan, kalau tim yang satu ini udah ketahuan kontroversinya gimana? Enggak pemain, enggak supporter, enggak federasinya, semuanya sama aja. Kemudian China juga pastinya akan melakukan apapun usai di 2 laga pertama kalah mulu. Lalu mereka juga nggak mau kena amuk supporter lagi. Yang mana itu diperkirakan bakal lebih parah andai mereka nggak bisa menang atas Indonesia yang secara ranking jauh di bawah. Dan jangan lupa, Branko Ivankovic tentu nggak mau jadi korban selanjutnya dari Shin Tae-yong. Setelah kemarin Graham Arnold masuk daftar terbaru sebagai pelatih yang out usai mendapatkan hasil minor melawan Indonesia. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu. Sementara itu, Roberto Mancini seperti memberikan isyarat kalau tim seperti Indonesia benar-benar gak bisa diremehkan. Bahkan ia pun cukup kaget. Gimana bisa tim semacam ini ada di ranking yang begitu jauh? Gak tahu aja dia. Dulu PSSI bobroknya kayak gimana. Nah, bagi Mancini, baik Bahrain ataupun China sebenarnya sah-sah saja percaya diri buat mengalahkan Indonesia. Tapi jangan sampai rasa percaya diri itu berubah jadi terkesan meremehkan hanya karena ranking FIFA. Sebab menurutnya, tim Indonesia adalah tim yang sangat sulit dianalisis permainannya. Hal itu lantaran nyaris setiap match, komposisi pemainnya selalu berubah. Contoh di laga versus Arab, Mancini sebelumnya pasti udah mempelajari soal kualitas kiper Indonesia yakni Hernando. Tapi tiba-tiba, Martin Paes yang tampil, di mana kiper FC Dallas tersebut pada akhirnya mampu menjadi benteng kokoh yang begitu sulit ditembus. Nah, sedangkan di bulan Oktober nanti, timnas Indonesia 99% akan kedatangan 2 pemain baru lagi, yakni May Silgers dan Eliano. Mungkin jika Bahrain dan China udah mempelajari cara pemain belakang Indonesia bertahan, pastilah masuknya May Silgers akan membuat segalanya berubah lagi. Apalagi Eliano, yang kita tahu selain kiper, ini pemain bisa main di mana aja. Jadi pastinya entah Bahrain atau China, belum tahu nih si Eliano bakal berperan kayak gimana di skema Shin Tae-yong. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyerbu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi.
Lebih lanjut, jika berkaca pada match-match timnas Indonesia, kebanyakan tim Garuda justru akan lebih bisa main bagus saat main di luar negeri. Contohnya ya pas Piala Asia baik senior ataupun U23 yang mayoritas pemainnya ini juga sih. Terlihat jelas kalau permainan timnas Indonesia begitu smooth dan cair. Kemudian saat bersua Vietnam, di GBK kita tahu sendiri kan gimana mainnya. Tapi pas di Midin Stadium yang katanya angker itu, beneran diajar 3-0 dong Nguyen lewat permainan yang bagus. Lalu yang terbaru deh, saat melawan Arab, meskipun main di suhu yang terbilang panas banget, karena 35+++ kering, aliran bola para pemain Garuda jauh berbeda saat main di kandang melawan Australia. Ya emang sih masalahnya ada di striker, tapi yang kita bahas adalah cara bermain. Masalah gol atau enggak itu dua hal yang berbeda. Nah, dari segala analisis yang masuk, kenapa timnas Indonesia bisa jauh lebih bagus saat away? Ya, pertama, minimnya tekanan dari media ataupun supporter. Kedua, jelas 100% soal kualitas rumput. Karena di sistem Shin Tae-yong, permainan Indonesia yang mengandalkan fast counter, butuh yang namanya rumput bagus. Kalau rumputnya jelek, jangankan dribble, wong passing aja harus effort lebih, kasarannya seperti itu. Jadi dilihat dari segala hal yang ada, wajar jika Mancini menilai kalau Bahrain sama China nggak boleh sombong dan meremehkan Indonesia hanya karena mereka tuan rumah. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Ya pokoknya segala hal yang terjadi semoga saja Indonesia bisa sapu bersih saat bersua Bahrain dan China. Memang sulit, tapi pasti bisa kok, kami yakin itu. Dan semoga juga kalau proses pencarian striker baru udah menemukan titik terang. Karena jujur aja nih, walaupun Hoki dan Sananta ini sangat potensial dan udah menunjukkan sedikit kemajuan, tapi untuk bertarung di level round 3 masih terbilang berat. Akan tetapi kami pun yakin kalau Hoki dan Sananta mau belajar khususnya semua hal yang diajarkan oleh Yong Ki-hun, pasti mereka berdua bisa mendapatkan kesempatan dari Coach Shin. Secara umur mereka masih muda, hanya mungkin reading the games-nya serta penempatan posisi yang masih harus ditingkatkan. Karena jujur aja nih, sistem Coach Shin ini walaupun terkesan simple, tapi asli deh itu ribet dan butuh tenaga yang super karena harus main dengan intensitas tinggi. Ya kalaupun misal dalam waktu dekat barisan penyerang baru yang benar-benar siap pakai belum bisa, ya udah maksimalkan apa yang ada. Asal semua pemain paham job desk-nya masing-masing dan bisa main sesuai arahan Coach Shin, pasti hasilnya bagus. Termaksud ya soal Hoki dan Sananta. Semangat terus dan buktikan kalau kalian bisa. Syukur-syukur mau abort sih, itu malah lebih bagus. Oke? Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.